lewat WA. Halo, sudah mulai ada yang bergabung ya. Selamat malam. Udah pada makan belum nih? Ya, malam ini kalau bisa standby sampai selesai ya teman-teman. Karena akan ada door prize untuk 5 orang penanya yang akan diumumkan saat nanti acara berakhir ya. Oke, waalaikumsalam Kang Andri. Halo kakak Amirul Kalimantan Timur hadir. Halo Amirul, salam dari Bogor. Wah luar biasa nih ya teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia bergabung di sini. Halo teman-teman. Oke, nanti kita tunggu dulu ya narasumber kita bergabung. Masih dalam rangkaian acara Sawit Fest ya teman-teman. Malam hari ini kita akan ngobras ya, ngobrol sawit. Volume yang kedua. Kali ini spesial banget ya, karena selain narasumbernya yang spesial ya, ada Bang Eri, Pimret Info Sawit, dan juga Pak Ahmad ya, sebagai ketua divisi perusahaan ya di BPD PKS. Ya, selain narasumbernya yang spesial, malam ini juga akan ada door prize yang spesial juga. Insya Allah akan dibagikan 500.000 ya untuk 5 orang penanya terbaik yang nanti akan dipilih dan diumumkan di akhir acara live Instagram pada malam hari ini. Oke, kita lihat. Wah, Bang Eri dan Pak Ahmad sudah bergabung ya. Mari kita invite. Wah, ramai sekali nih ya malam hari ini. Semoga bermanfaat live Instagram pada malam hari ini karena kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, Bang Eri sudah masuk screen. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, baik, sehat. Gimana kabarnya, Alhamdulillah. sehat? Sehat juga Bang, alhamdulillah. Nih suara saya terdengar ya Bang? Terdengar. Ya Pak alhamdulillah. Mauli. Pak Mauli, apa kabar Pak? Selamat malam. Iya agak Ya, apa kabar Bu Sarah dan Mas Pak Eri? Malam nih kita. lagi di rumah sih, Pak Mauli. Nah ini, karena rumah deket masjid, ajan dulu sebentar ya. Iya, tunggu aja dulu, benar. Oke, Ya, kita tunggu kasih. sebentar ya teman-teman sampai azan selesai berkumandang. Wah, banyak nih ya yang bergabung. Halo, selamat datang. Suara tidak jelas. Wah, suara siapa nih yang tidak jelas nih? Cek. Jelas nggak? Cek. Jelas Bang. Halo teman-teman. Iya. Hai kakak, halo. Insil dia. Wah, dari Kalimantan, dari Sulawesi banyak nih bang yang bergabung bang.
Iya. Ada notif. Wah, Riau. Iya, Riau. Riau hadir. Halo Halo Kak, juga. halo. Udah pada makan belum nih? Lombok, Kalbar, Malang. Wah, jauh-jauh ya. Jayapura. Jayapura. Mantap, Dapat mantap. sinyal juga Jayapura ya. Jaringan Jawa stabil ya di Timur. sana. Oh, Maluku. Luar Sumatera biasa. Utara. Oh, Sumut, Medan. Horas. Oh, Malang tuh ada berapa orang tuh? Iya, banyak ini. Luar biasa. Dari seluruh daerah ini Susah. kayaknya dari seluruh provinsi ada nih. Iya, alhamdulillah Udah azan di makan sini belum, Kak? sudah azan di sini sudah selesai nih, Bang. Pak Ahmadnya Iya, bisa juga. belum. Nah, oke. Oh, nih. Hai. Halo Ya, Pak, makasih. udah selesai ya Pak Kabar, azannya Bu Pak? Amas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Karena juga tadi Pak. ya harus manasin sound systemnya dulu, terus cek-cek kan. Oh, iya sebelum siap. azan. Aman ya Pak ya. Ini posisi di mana nih Pak? Sudah di rumah, alhamdulillah. Tadi bisa di kantor kan, ada Zoom juga Pak Eri. Bang Eri lah ya, biar akrab ya, Mbak ya. Iya. Sama beberapa vendor, dan alhamdulillah udah di rumah. Kayak udah Alhamdulillah. berani buka masker karena udah semprot-semprot, terus udah langsung cuci tangan semua. Tapi anak-anak belum tak tegur, istri belum tak tegur karena belum mandi. Karena kalau dari luar, syarat pertama itu harus bersihkan tubuh dulu, baru kita Betul. bisa bersama-sama. Betul. Kalau di kantor Luar biasa. WFO terus ya Pak? Kita non esensial Bu Almas, jadi kondisi kita adalah 100% WFH. Tapi memang tetap kita masih ke kantor, tapi dengan surat tugas khusus untuk mengurus beberapa proses administrasi. Gitu. Karena kan kita masih mengikuti PPKM level 3 ini. Gitu. Oh iya Kalau iya media betul. ini yang semangat terus nih ya, Bang Eri ya. Sekarang kita banyak shifting ke media sosial ini Pak. Banyak aktifin media sosial. Karena masanya pada ngumpul semua ini di sini. Pada scrolling. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat nih sosialisasi sawitnya Bang Eri ya. Mahir Iya, kemarin kita yang Alhamdulillah. webinar kita cukup bagus juga tuh untuk yang webinar mengenai kemitraan di PSL. Alhamdulillah reviewnya baik, dan kita coba evaluasi lagi untuk kita terus lakukan tuh Bang Eri. Iya. Dengar-dengar ini Baik, ada bocoran mungkin terima Bang Eri ini ya, dan Pak Mauli kita Nah, Salesforce ya. Ini belum dibuka udah main ngorek-ngorek aja, ini kasihan banget. iya kita buka dulu ini ya. Tadi pemanasan dulu aja Oke. ini nih. Iya. Ya, oke, mungkin saya buka dulu ya Pak Eri dan Pak Mauli ya. Dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Ngobras ya, Ngobrol Sawit volume kedua ya. Kemarin sudah sempat ngobrol dengan Bang Eri dan Pak Atep selaku tim Info Sawit ya, pimpinan Info Sawit. Nah, di sesi kedua kali ini kita akan kedatangan tamu spesial ini ya, Pak Mauli ya dari BPD PKS yang akan bicara soal sawit ya, dari A sampai Z-nya nih akan dibahas soal sawit. Nah, buat teman-teman harap untuk menyimak ya live Instagram ini dari awal sampai akhir, karena insya Allah bermanfaat banget nih live ini. Selain nambah wawasan ya, di sini kita akan ada door prize juga buat teman-teman yang bertanya ya. Untuk 5 penanya terbaik nanti akan saya pilih dan diumumkan di sesi akhir ya, di akhir acara seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang bertanya boleh ya ditanyakan di kolom pertanyaan. Nanti siapa tahu terpilih nih, kan lumayan ya buat jajan-jajan nih. Ya, oke.
Dari tim Info Sawit ini banyak ini nih ngasih jajan nih. Ya biar menarik, jadi Yoi, biar nggak ngebuang-buang waktu teman-teman yang ikut kan sambil iya, cari ilmu bisa cari uang jajan. betul, betul. Ini bisa sambil makan, bisa sambil rebahan, istirahat, sambil menyimak Iya, live ini, insya Allah bermanfaat ya. amin. Oke, mungkin saya ke Bang Eri dulu ya. Pertama, kan kita Info Sawit lagi mengadakan Sawit Fest 2021 nih ya Bang. Acara Iya. yang pertama ya, digagas oleh Info Sawit. Nah, mungkin boleh diceritain Bang, kenapa sih mau bikin acara ini buat anak muda gitu? Mungkin bisa dijelaskan ke kita sebagai khalayak yang mungkin belum tahu nih tentang Sawit Fest ini, gimana Bang? Ya, makasih Almas. Nah, Ya. sebelumnya saya ucapkan datang nih buat Pak Mauli Ya. dari BPDP. Salam sehat selalu kita. Buat teman-teman semua ya, seperti kita nyambung nih yang waktu lalu kita kan bicara tentang apa sih itu Sawit Fest. Nah, sebagai informasi teman-teman, kalau kita tahu kan sudah berapa 76 tahun ya merdeka ya. Betul. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kondisi sekarang ini lagi pandemi COVID-19, jadi harus jaga jarak, harus semua dibersihin. Nah, tujuannya ini supaya kita juga semua bisa sehat. Nah, tahun ini juga ada kabar gembira nih, ya kan, di industri sawit ternyata ketika industri-industri yang lain lagi kolaps, lagi serba nggak beruntung, nah tapi di industri sawit nih sampai hari ini walaupun ada pandemi, industri sawit tuh juga masih bisa beruntung. Nah, salah satu bukti keberuntungannya adalah industri sawit telah menyumbang devisa terbesar di Indonesia dari sektor migas. Dan nanti Pak Mauli bisa cerita banyak lah mengenai kinerja industri sawit. Nah, jadi itu yang mau kita rayakan bersama, bahwa kita juga dengan kemerdekaan kita yang 76 tahun, dengan semua keterbatasan, tetapi kita juga tetap harus bersyukur bahwa Indonesia punya industri sawit yang itu sampai hari ini dia mampu menyumbang devisa terbesar bagi negara. Ya. Itu pembukaannya. Luar biasa. Jadi dengan diadakannya Sawit Fest ini kira-kira objektifnya apa nih, Bang, untuk mengajak kaum muda, khususnya kaum milenial ini lebih melek sawit kah atau bagaimana nih, Bang? Ya, kalau untuk Sawit Fest ini kan yang jelas tema utamanya kita ingin melihat Indonesia dari sawit. Nah, yang menariknya kalau misalkan industri sawit itu hari ini mungkin berada industri sawit. Nah, makanya malam ini kita kan undang nih Pak Mauli dari BPDPKS, Badan Dana Pengelola Kelapa Sawit. Gimana ini badan pengelola dana? Badan Pengelola Dana, BPDP, sorry. Kalau badan dana pengelola amal infak kita. benar. Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Dana perkebunan ketinggalan. Dana perkebunan, ya benar. BPDP. Udah kenal saya lebih 3 tahun loh, masih suka salah aja. Pertama kali kenal nih, mungkin kita langsung ya Mas Taufik. Karena kalau di Instagram itu kan beda ya dengan sosial media yang lain. Instagram katanya bisa lebih nyantai, bisa lebih istilahnya personal lah komunikasi ini. Saya ini mau personal sama Bang Eri. Dulu galak. Saya 3 tahun awal masuk ke PDP, sumpah galak. Ngelihat saya sekarang kayak gimana, Bang? Apa ya? Mungkin akhirnya karena ada persamaan persepsi bahwa yang kita lakukan tuh sama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Waduh, berat juga. Waduh, berat. Sekarang kita mulai sama-sama
bahasannya sekarang udah nggak galak-galakan gitu, tapi lebih kepada what can we do gitu kan untuk mengembangkan sawit ini secara mungkin nanti kita share ya manfaatnya nggak cuma ekonomi tapi juga secara sosial dan juga secara energi keberlanjutan negara ini itu sangat besar. Nah balik ke pertemuan awal itu ya wajar sih waktu itu kenapa Bang Eri itu galak ya karena sawit itu ketika itu banyak serangannya gitu loh, banyak hal-hal yang mungkin menurut Bang Eri kalau nggak ditangani dengan galak ya sebagai media tuh kan nantinya akan semakin banyak tuh serangan kampanye negatifnya dan saya paham banget gitu kan, makanya ketika udah bertemu 2-3 kali itu dia di Cikini itu kita bikin acara ya dari waktu itu masih dengan Pak Yan saya datang ketemu ngobrol tuh dari hati ke hati bertelepon lama ternyata sama pemahamannya sampai akhirnya ini kita mau bikin Sawit Fest, kita juga dukung itu. Kenapa? Karena memang sawit sendiri sebagai sebuah komoditas ini belum masuk ke household secara umum ya. Kalau hal-hal yang lain mungkin sudah pernah dengar gitu, karena kita tahu Indonesia punya kopi sempat terkenal, terus tembakau sempat terkenal. Gitu. Tapi kan hilang gitu kan, karena mungkin tadi penanganan yang kurang baik, kampanye negatif kurang baik. Nah, sawit ini harus masuk ke household dan bisa berkelanjutan. Gitu. Pengantar sih itu aja dulu. Baik, Pak Mauli. Mungkin boleh diceritain Pak, Bapak berarti bergabung di BPDPKS itu sejak tahun berapa nih Pak? 2018. 2018. Ya, ingat banget selepas bulan Ramadan tuh bulan baik kan, bulan suci kan. Terus mendapat penugasan. Saya kebetulan kalau dari background saya dari BUMN sebenarnya. Oh, BUMN. Industri ya dipercaya untuk memegang Badan Layanan Umum Badan Pengelola dan Produksi Kelapa Sawit ini. Yang saya lihat memang pertama itu udah sama tuh seperti yang Pak Eri bilang. Apa sih kelapa sawit gitu loh. Ini kayaknya sebuah hal yang baru banget gitu. Ternyata setelah dipelajari semakin kesini benar tuh manfaatnya sangat besar dan alhamdulillah lagi semakin kesini saya semakin melihat bahwa sawit ini adalah sebuah industri yang berkembang khusus Indonesia gitu. Di mana sebagai negara ekuator yang derajat ke atas dan ke bawah itu merupakan lokasi yang sangat sesuai untuk sawit ini tumbuh. Nah, walaupun sebenarnya kalau sejarah mengatakan sawit itu sebenarnya asalnya dari Afrika kan, masuk ratusan tahun lalu di Indonesia ditanam oleh para pendatang dari Eropa ketika itu. Nah, mereka melihat ternyata tumbuh dengan baik gitu. Dan sekarang kita bahkan meninggalkan negara-negara sebagai produsen kelapa sawit. Nah itu yang pertama tuh yang saya coba riset. Salah satu itu ketemu Pak Eri itu, bayangin ketemu kenalan langsung kan, wah kepala divisi perusahaan BPDP nih, Pak Eri langsung orang baru nih nggak tahu sawit nih, langsung gitu kan, langsung tiap WA saya tanya ini tentang sawit, wah boro-boro mau jawab dulu, nih orang ngapain sih gitu kan nanya-nanya. Cuma setelah 2-3 kali saya jelaskan bahwa saya pun masuk juga waktu itu oleh pimpinan yang lama di BPDP diminta membuat sebuah planning untuk komunikasi kita. Bagaimana menstrategikan atau mengkampanyekan sawit ini ke masyarakat. Antara lain itu kita pakai jalur komunikasi media nih dengan info sawit salah satunya. Tentunya ini sudah mempunyai sebuah bukti yang cukup bisa kita angkat nih. Antara lain ya kemarin tuh kegiatan webinar ini. Yang sebelumnya juga dengan remaja-remaja milenial. Nah yang ke depan ini saya harapkan juga Sawit Fest ini pernah dengar kan kalau fest-fest yang terkenal lain kan banyak tuh ya. Mungkin kalau yang paling terkenal kan ada yang di Travel Fest tuh kalau yang sering kita lihat di BUMN karena sektor BUMN itu yang dilakukan oleh Garuda. Di mana di satu hall Senayan itu semua travel datang dan orang sampai ribuan bahkan mungkin kalau bisa dicatat bisa jutaan melakukan transaksi travel. Nah, kami harapkan dengan Sawit Fest ini walaupun masih di awal ya Bang Eri ya. Masih bentuknya tadi penulisan artikel, pembuatan video, sampai mungkin nanti kita kembangkan seperti apa mereka membuat produk-produk sawitnya, itu menjadi sebuah center untuk sosialisasi sawit. Itu yang kedua. Cuma yang ketiga, setelah makin kesini, ya itu Bu, semua bahwa sawit itu ternyata benar secara produk itu sangat bisa bertahan terhadap situasi dan kondisi pandemi yang saat ini sedang berkembang. Jadi kalau kita lihat year on year aja secara pendapatan kita di dalam negeri yaitu malah kondisinya meningkat dibanding dengan tahun 2021 bulan yang itu 7,7% secara pendapatan dan belum lagi dari secara kalau bisa kita lihat ketahanan dalam negeri kita juga kan bagaimana dengan B30 kita dari pengurangan dari biaya ekspor import fossil fuel yang harusnya besar kita bisa keluarkan tuh bisa kita pegang jadi bisa pendapatan dalam negeri. Itu hal yang pertama, 1, 2, 3 sih tadi yang membuat saya menarik ke sawit. Ya, artinya BPDPKS ini bersinergi ya
dalam mendukung Sawit Fest ini ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik lah Sawit Fest ini ya untuk yang pertama kali ini. Iya. Tapi kalau dilihat Iya. dari antusiasnya udah bagus banget ya karena ternyata di luar sana banyak sekali yang mulai kurius gitu ya, kurius dengan sawit. Apa sih ini spesialnya sawit gitu dan ternyata dari edukasi yang dilakukan oleh Info Sawit ini banyak yang menjadi tercerahkan juga ini Pak Iya. Mauli. Karena memang buat anak muda ternyata sawit itu kurang familiar ya buat anak muda gitu. Jadi mungkin harapannya bisa bisa menyentuh anak muda nih sawit seperti itu. Nah, mungkin Tetap tuh Sawit Fest. masih pada penasaran nih Pak, BPDPKS mungkin ada yang belum kenal juga nih. Boleh dijelasin nggak Pak, BPDPKS itu apa? Tadi kan udah dijelasin ya singkatannya Badan Pengelolaan Dana Pengelola dapat. Perkebunan Kelapa Sawit ya. Nah, itu Iya, betul. fokusnya Terus nih. Ngelek. Iya. di mana dan Baik. kira-kira berkontribusi untuk sawitnya seperti apa tuh Pak? Baik. Terima kasih nih, Bu. Kita balik lagi ke pendirian awalnya di tahun 2015. Memang kita belum mature, tapi kalau 6 tahun sebenarnya harus sudah bisa berdiri sendiri lah ya. Di tahun 2015 itu memang pemerintah melihat komoditas sawit ini menjadi sebagai komoditas yang bisa dikembangkan dan dijadikan sebagai pendapatan yang sustainable. Di mana sebelumnya ketika itu Kementerian Pertanian yang sudah tidak bersama dengan Kementerian lainnya melihat ada kemungkinan kita bisa mendapatkan pendapatan negara bukan pajak dalam bentuk DeFi terhadap ekspor CPO atau minyak sawit dan turunannya. Kemudian duduklah itu dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Kementerian Perekonomian waktu itu kan karena Kementerian Pertanian dan Kementerian itu di bawah Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Sehingga akhirnya dibentukkan di Juni 2015 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tugas utamanya di dalam PMK 113 itu adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana DeFi tadi. Jadi dari secara pungutan itu himpun dari semua perusahaan-perusahaan datanya terus kita kelola. Salah satu pengelolaannya antara lain dengan cara pemanfaatan untuk pendapatan sawit sendiri maupun pengembangan sawit dari hilirisasi dan yang terakhir adalah untuk menyalurkan. Penyalurannya yang utama itu memang secara kegiatan kita ada 3 yang utama. Pertama adalah untuk peremajaan sawit rakyat atau dana bantuan kepada peserta per hektar dimanfaatkan biasanya untuk melakukan chipping, untuk persiapan, pembelian bibit-bibit, sampai akhirnya nanti ketika ketiga hasil panen, mereka sudah bisa mendapatkan hasil panennya. Dan yang kedua adalah program biodiesel kita, di mana kita memberikan insentif ongkos angkut untuk bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar fossil fuel. Sampai tahun 2012 ini sudah menyentuh di mana program itu di B30, yaitu 30% bahan bakar nabati tadi dari minyak kelapa sawit dicampur dengan 7% fossil fuel. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang kita danai dalam bentuk riset-riset hilirisasi. Alhamdulillah kita kemarin di Bogor baru tuh melakukan final lomba riset sawit 2021. Dari ratusan universitas yang ikut, kita kemarin undang 10 yang terbaik dan alhamdulillah pemenangnya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sangat bagus sekali, salah satu risetnya adalah membuat pengganti vitamin C yang ramah terhadap lambung. Antioksidan yang lemah. Nah, itu kita lakukan penjurian juga dengan juri-juri yang terkenal, Pak Bambang, Profesor Erlinda, ya itu semua yang nama-nama menjadi riset di situ. Nah, tapi memang dalam perkembangannya sekarang sawit juga tidak hanya kepada tadi Bu 3 hal tadi. Sekarang kita juga sudah mulai melakukan pendanaan untuk beasiswa dan yang pasti juga yang sekarang menjadi salah satu pendukung kebijakan pemerintah adalah menjaga sawit di luar negeri. Nah ini kita kerjasama dengan Kementerian Perdagangan antara lain untuk kasus DS 593 di mana sawit Indonesia itu mendapatkan diskriminasi oleh negara-negara Eropa di mana mereka mengatakan bahwa sawit antara lain melakukan deforestasi, terus mempekerjakan anak-anak, dan yang ketiga juga merusak habitat hidup dari flora dan fauna seperti orangutan, ya, terus gajah bahkan diangkat. Nah itu sekarang kita perjuangkan melalui jalur WTO. Nah semua itu satu kesatuan adalah sebagai tujuan untuk menjaga sawit berkelanjutan Bu, sesuai dengan pendirian dari BPDPKS. Nah salah satu program kita juga sebenarnya promosi nih yang sama kayak gini, karena memang fokusnya di kita memang dampak langsungnya sudah jelas ya, bahwa tadi dengan pemberian
B30, kita istilah petani langsung diserap, atau dengan PSR petani langsung dapat. Tapi kita juga harus fokus ke yang dampaknya secara tidak langsung itu juga berpengaruh terhadap sawit. Itu kampanye, promosi, ketemu Pak Eri nih. Mungkin kalau dia secara langsung sama sawitnya mungkin nggak langsung nih, nggak besok langsung harga sawit naik kan kalau ketemu Pak Eri kayak gini nih. Tapi kalau bedanya kalau ketemu sama misalnya dari petani itu kan, terus kita bilang akan melakukan ya tadi tuh Pak Eri udah ngorek-ngorek tuh sarpras tuh misalnya, itu biasanya petani langsung berubah tuh harga harga mereka per ton ya atau per kilo di kebun mereka. Atau sekarang lagi naik kan mungkin kita kemarin coba yang apa Pak Eri yang kemarin kita lakukan program kemitraan ya di Juni kemarin kan, kemitraan PSR antara perusahaan. Ini langsung berubah nih secara langsung. Kenapa? Karena petani jadi mempunyai sebuah bayangan bahwa nanti mereka akan secara jangka panjang bisa terus menjadi bagian dari program PSR yang besar itu. Karena nanti perusahaan itu jadi mitra petani. Ya, kalau katanya Pak Gulat itu setara ya, jadi logonya begini kan, gitu. Di mana mereka harganya bisa lebih terjaga dan juga kehidupan secara ekonomi mereka lebih bagus. Nah, itu langsung. Nah, yang tidak langsungnya memang program-program yang kita jalankan secara dengan media ini. Nah, itu mengenai BPDP sih Bu sedikit. Tapi mungkin harus juga kami sebutkan kementerian yang lain nih. Tadi kan sudah nyebutin Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pertanian. Saya juga ada Kementerian BUMN, terus ada Kementerian ATR, BPN juga masuk ke kita karena untuk bagian dari izin dan luasannya kan untuk sawit. Kementerian Perindustrian, karena nanti kita juga melihat hilirisasi. Dan yang akhirnya nanti agak masuk juga ke kita berdasarkan ada peraturan bukan peraturan presiden ya untuk rencana aksi nasional kelapa sawit itu masuk ke dalam salah satu kementerian terkait kita adalah Kementerian Maritim dan Investasi di bawah Pak Luhut. Jadi kenapa? Karena diharapkan sawit juga bisa menjadi sumber bagi negara-negara berinvestasi di Indonesia. Gitu. Panjang lebar ya. Masuk ke SDM. Kalau ke SDM ya tadi ya tesnya BB program BDSL itu ketinggalan tuh. Untung Pak ini ingetin tuh. Ke SDM Kementerian Energi Sumber Mineral. Gitu. Oh ya, banyak sekali nih ya Pak, ternyata ruang lingkup yang digarap oleh BPDPKS untuk membenahi mungkin permasalahan yang masih ada di sawit ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana nih Pak? Tadi kan Bapak bilang ternyata banyak ya isu-isu negatif yang menyerang sawit. Nah, kira-kira itu kenapa tuh Pak? Kenapa Indonesia yang diserang gitu? Apakah mungkin karena Indonesia produsen sawit besar di dunia gitu atau bagaimana? Dan terus mungkin dari BPDPKS bagaimana tuh Pak penanggulangannya seperti itu? Ya betul sekali tuh. Memang kalau kita melihat kenapa mereka selalu melakukan hal tersebut, kita mungkin secara ini sih sebenarnya bukan hasil yang kita bisa bilang hasil yang melalui penelitian, tapi langsung terlihat dalam forum ketika kita melakukan WTO, ketika melakukan kampanye di luar negeri. Intinya adalah mereka secara bisnis tidak bisa melihat atau tidak bisa menyaingi sawit intinya gitu. Di mana produk sawit itu memang kalau dilihat dari secara luasan, secara dari produksi itu terkenal sebagai the most profitable vegetable oil gitu kan. Contohnya kalau untuk luasan dari sawit cukup menghasilkan yang besar gitu ya untuk 0,3 hektar itu bisa menghasilkan berapa besar dibandingkan dengan mungkin yang mereka punya seperti rapeseed, sunflower, soybean gitu kan. Per hektar itu sawit itu bisa menghasilkan 3,5 ton gitu loh untuk satu lahan. Sedangkan rapeseed itu hanya 0,8 ton. Dan lagi sunflower yang 0,7 dan akhirnya soybean 0,5. Dan ini kenapa? Sehingga ini kenapa menjadi masalah buat mereka karena jadinya mereka harus bersaing untuk mencapai produksi itu kan juga harus lebih luas dan mereka nggak bisa kan. Dan yang pasti juga sawit itu turunannya sangat banyak, sangat lengkap dibandingkan rapeseed, sunflower dan soybean ya. Karena seperti kayak bilang tadi bisa menjadi CPO, bisa menjadi untuk makanan, bisa menjadi BPO yang turunannya mungkin bisa dipakai untuk kosmetik atau untuk makanan tadi. Dan yang kedua memang saya melihat bahwa ini saya sering bicara kalau di forum ya Pak Eri ya. Kenapa sih mereka selalu melakukan kampanye negatif? Ini kan sama aja kalau bahasanya Pak Topan, saya selalu seneng banget nih kalau ngobrol sama beliau dari GAPI itu. Bahwa sebenarnya mereka juga punya warung gitu kan. Cuma agar warungnya laku, yang mereka lakukan adalah ngejelekin warung kita. Ya gitu kan. Jangan beli di warung itu gitu kan. Mereka nggak punya pengelolaan yang baik gitu. Mereka hasil produknya nggak menggunakan standar-standar internasional gitu kan. Pakailah produk kita, warung kita lebih bagus nih, karena udah lebih dulu, misalnya kayak gitu kan.
Dan akhirnya yang terjadi pada komoditas yang lain tuh kayak gitu. Dulu kita juga sama tuh, cengkeh kita dikatakan tidak baik. Bahkan hampir kejadian kayu kan. Industri kayu kan dianggap selalu terkenal dengan pembalakan kan di Indonesia itu. Sampai akhirnya kita berkembang sehingga melakukan yang namanya pendataan secara jenis dari buah batang-batang kayu itu sebelum dikirim ke luar negeri. Nah, sawit pun sekarang kita punya Pak, Bu, program yang sama, yaitu kita sekarang sudah punya ISPO, di mana setiap yang ditanam di hutan-hutan itu sudah akan tercatat secara gen, harus legitimate bibit-bibitnya, dan pengelolaannya sesuai dengan agriculture practice yang ada di standar internasional. Nah, bahkan kita udah punya SVO itu aja, mereka pun juga masih menganggap, Pak, itu kurang lengkap itu. Katanya mereka bikin standar-standar sendiri tuh. Nah, itu yang dilakukan oleh di WTO di Uni Eropa. Salah satunya bahwa mereka melihat bahwa pemanfaatan biodiesel kita yang sudah kita lakukan dengan baik dan program itu standarnya selalu dirubah-rubah oleh mereka, mulai dari standar untuk daya ini dan bakat tubuh, sampai akhirnya mereka bikin standar baru lagi yang disebut dengan RED2. Kalau bahasa Inggrisnya itu Renewable Energy Directive 2 gitu, di mana mereka mengatakan bahwa sawit dianggap bukan bagian dari bahan bakar nabati yang energi directive-nya itu bisa berkelanjutan dan berasal dari sumber yang baik. Padahal caca kita bisa bilang gitu, kita punya datanya, buku-buku tebal, dan alhamdulillah kita selalu didukung oleh researcher-researcher yang selama ini ada di Indonesia ini memberikan data-data itu. Dan saya melihat sendiri ketika di WTO itu mereka kalau bisa dibilang ternganga, ya ternganga-nganga gitu dengan data kita. Karena kita dari tahun 90, tahun 2000 sampai sekarang 2020 ini kita tuh menunjukkan perbaikan kita, mulai dari penurunan dari CO2, terus pemanfaatan dari sustainable development, sawit terhadap sustainable development goal, dan juga kita sudah mulai mengikuti standar-standar dari ISPO tadi. Nah, itu dua hal yang menurut saya mengakibatkan akhirnya mereka sampai saat ini masih melakukan kampanye ESG. Makanya sayang sekali kalau sampai kejadian malah orang Indonesia yang sudah mendapatkan blessing informasi yang kita sampaikan itu masih mencap sawit gitu loh, mencap sawit jelek gitu. Padahal ini sudah menjadi perhatian Pak Presiden. Pak Presiden bahkan sudah melakukan rencana aksi nasional itu, dan secara kebijakan undang-undangnya bahkan sudah dikeluarkan, antara lain Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018, tuh saya juga hafal ya, bahwa perizinan untuk perluasan lagi sudah tidak ada, tapi kalau bisa dikelola dengan cara melakukan tadi menanam bibit yang baik sehingga kompetensi produksinya bisa lebih baik. Karena kan dianggap deforestasi kan, sawit itu selalu melakukan perluasan, ditebang itu hutan-hutan. Padahal secara umum kita bisa jelaskan sawit itu ditanam di atas tanah, land usage-nya sebenarnya sudah tidak terpakai karena tadi pembalakan yang tahun-tahun yang lalu kita tanami sawit jadi lebih hijau gitu kan. Belum lagi kita dikeluarkan rencana aksi nasional tadi yang saya bilang untuk kelapa sawit berkelanjutan, itu Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019. Di antara lain kita melakukan penguatan data, koordinasi, dan juga infrastruktur sawitnya. Terus dengan kapabilitas kebun yang kita selalu support tuh dalam kegiatan XPO, dan juga melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan itu dicatat di situ. Jadi kalau ada pengelola sawit yang tidak memperhatikan hal-hal tadi ya, terutama untuk lingkungan, itu udah pasti akan langsung dapat kena punishment yang sangat besar sekali gitu loh. Karena sekali lagi Indonesia ini udah nggak main-main dalam mengelola kelapa sawit ini, sudah langsung Pak Presidennya sudah mengeluarkan kebijakan yang melakukan sawit berkelanjutan. Gitu. Pak Eri ngomong dong gantian, gue sih senengannya duduk-duduk aja. Banyak banget mau ditambahkan. Harus menikmati. Ya kita menikmati nih apa yang dijelasin Pak Mauli. Jadi BPDP tuh kerjanya banyak kan, makanya ngomongnya juga cepat banget. Karena saking banyak ya. Mulai dari jadi kan juga Pak Mauli. Iya. SDM, Sarpros itu juga ya, Sarpros sawit. Betul. Karena sebenarnya ada 6 tadi kan, yang 3 udah disebutin kan, PSR, biodiesel, dan untuk masih 3 lagi yang ada SDM, pengembangan sarana prasarana, yang ke-5, dan yang ke-6 terakhir promosi dan advokasi. Saya ceritakan. Jadi 6 sebenarnya tujuan pokok PPDP di PMK 113 ini. Terus kerjanya lintas sektor ya? Semua sektor digarap. Ya. Tapi alhamdulillah kita selalu berada di bawah dukungan dari Menko Perekonomian, dari Pak Menteri, Pak Erlangga juga, termasuk dari Deputi 2, Ibu Musdalifah, itu selalu support kita, termasuk untuk mengumpulkan tadi Bu, Pak, karena memang ada 8 atau 9 kementerian ini yang menurut kami memang jadi benar-benar menjadi bukan lintas sektor, lintas kementerian, tapi juga lintas kepentingan kan. Seperti kita ketahui kan, masing-masing kementerian ini ada kepentingan yang mungkin seperti dalam nomenklatur mereka berbeda dengan masing-masing lainnya.
Luar biasa. Luar biasa. Wah, banyak Ini ini. dari pertanyaan. Itu dari pertanyaan tuh. Yang Banyak Mas, banget ada yang nanya. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya, tolong tulisnya di kolom pertanyaan ya, yang ada tanda tanya itu. Soalnya kalau di komen live ini agak susah men-trackingnya ya, terlalu banyak. Iya tuh. Ya, Mesti wah dikatakan ini sih. pertanyaan buat Pak Mauli nih udah banyak banget nih Pak. Udah siap Pak jawabnya Pak? Siap. Udah hatam lah ya Pak Mauli. Nah, ini Pak, mungkin tadi kan menyebut soal bahan bakar nabati ya, yang ramah lingkungan. Iya. Nah, itu ada yang nanya nih, bagaimana untuk menciptakan minyak sawit yang ramah lingkungan? Ini dari Rayoni underscore 17. Mungkin boleh Iya. dijawab, Pak? Mm-mm. Baik, sebenarnya kalau untuk menjadi bahan bakar nabati, minyak kelapa sawit tidak melalui proses yang panjang gitu ya, seperti BPO dari proses. Tapi memang dia hanya dari serapan, dari rendaman, terus kita proses menjadi CPO. Nah, sebenarnya CPO itu sendiri sudah ramah lingkungan. Kenapa? Karena memang udah bagian dari sampah atau minyak dari kelapa sawit yang kita press, yang kita buang di mana atau zat-zat yang tidak kita manfaatkan menjadi sebuah minyak yang sangat baik untuk lingkungan. Jadi kalau ditanya untuk minyak ramah lingkungan, sebenarnya sudah. Nah, salah satunya adalah dengan penerapan pengurangan yang fossil fuel-nya itu, Bu. Di mana sebenarnya kalau dibanding 100% fossil fuel, tentunya kadar emisi kendaraannya kan lebih buruk dibanding 70% kan. Nah, sebenarnya inilah yang sudah kita lakukan. Dan dalam perkembangan ke depannya, kita akan melakukan hal yang sama terhadap bensin. Nah, nanti akan kita gunakan sawit juga dengan istilah bensin sawit. Nah, cuma memang ini masih menggunakan produk sawit yang berbeda, yaitu IVO, Industrial Vegetable Oil. Kalau untuk CPO kan langsung jadi BPN, kita olah jadi 30. Nah, ini prosesnya masih dalam proses pengembangan, dan diharapkan ini tentunya akan menjadi kendaraan dan bahkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, kan bensin sawit pasti lebih banyak daripada pengguna solar kan. Bayangkan kalau bisa menyentuh angka di 30, penggunaan bensin sawit dikurangi, itu pasti secara lingkungan akan sangat bermanfaat sekali gitu tentunya. Nah, kalau secara teknisnya boleh tuh nanti kita share kapan ada videonya, cuma karena di Instagram agak susah ya, karena kita punya videonya pengolahan itu, Bu. Bagaimana pengolahan bahan bakar nabati. Ya, boleh. Oke. Nanti share-nya itu aja di webinar, jangan di sini. Iya. Lalu panjang. Ntar ngomel yang apa? Kalau bahan bakar itu berarti sudah berapa banyak Pak diproduksinya, dan mungkin dari segi keberhasilannya begitu sudah berapa banyak diimplementasikan? Kalau untuk jumlah kita sekarang untuk volumenya sudah 9,2 juta KL, di mana itu dari bahannya turunannya ke FAME ya, dari CPO-nya dari FAME. FAME itu fatty acid methyl ester. Itu 9,2 juta kilo, di mana program ini sebenarnya juga kalau kita bisa bandingkan dengan penurunan CO2 itu sudah 23,3 juta ton CO2 yang terserap hilang karena pemanfaatan B30 tadi. Itu yang saya bilang tadi, itu udah benar-benar menunjukkan bagaimana sawit itu ramah lingkungan tuh. Dan untuk pendapatan negara sendiri kita 2,47 triliun. Menghemat 30% satu tahun. Terus untuk devisa, nah itu kita juga hampir dari pendapatan devisa kita karena menghemat tadi, membeli fosil nggak harus beli dari negara-negara penghasil minyak, itu sekitar 8 miliar US dollar. Nah ini yang kita bisa tunjukkan bahwa keberhasilan kita dalam program biodiesel ini. Dan ini sudah dicontoh loh Bu, dan Indonesia ini dijadikan contoh sebenarnya antara lain oleh negara tetangga Malaysia dan juga negara-negara lain yang juga memanfaatkan bahan bakar nabati yang sama seperti Kolombia yang salah satu juga negara tetangga yang menggunakan bahan bakar nabati ini. Dan juga Brazil. Kalau Brazil mungkin bedanya mereka mayoritasnya kayak etanol kan dari jagung. Tapi di China sudah mulai mau mengembangkan juga tuh. Mereka juga salah satu pembeli bahan bakar nabati kita. Bayangkan kalau itu bisa targetkan naik terus sampai tahun 2023 yang dimana pemerintah sudah menetapkan sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan itu melakukan sawit. Akan lebih besar lagi kan Bu dari pengurangan CO2 atau pendapatan dari devisa maupun pengurangan pengeluaran pendapatan pajak negara kita. Gitu. Dan ini harusnya sih kita bangga loh, bangga. Kenapa? This is the truth gitu ya, the truth, ya.
yang bisa kita selalu sampaikan ke luar negeri. Ini semakin bikin orang-orang di luar itu yang nggak punya produk ini semakin sakit hati jadinya kan. Dan iya nggak punya kan mereka nggak bisa nanam. Kalau mau beli juga gengsi, mereka udah ngata-ngatain tiba-tiba mau beli ke Eropa itu sebenarnya jujur aja mereka juga memanfaatkan kan. Seperti di Eropa itu sebelumnya mereka pakai dari minyak jelantah. Nah, dikembangkan menjadi bahan bakar nabati. Tapi karena mereka tadinya sudah melihat kita udah maju kan, terus malu dong mereka kalau beli sama kita mereka. Tapi tetap pendekatan kita jelaskan bahwa kita memanfaat ini secara tadi standar-standar internasional. Mantap, luar Di biasa. Amerika sendiri bahkan iya beberapa perusahaan yang pakai minyak jelantah itu mereka mendapatkan keringanan pajak, mendapatkan insentif pemerintah gitu. Karena kita udah duluan bahkan B30. Nah, ya, mantap penjelasannya Pak Mauli. Semoga menjawab ya tadi ini yang bertanya soal minyak sawit yang ramah lingkungan. Nah, masih beliau menambahkan juga nih pertanyaannya. Kali Iya. ini kayaknya cocoknya buat Bang Eri nih. Mengapa edukasi sawit Indonesia masih rendah dan bagaimana cara meningkatkannya? Tuh. Gimana Bang Eri? Kebetulan saya Boleh dulu juga mantan nanti guru. ditambahkan oleh Pak Mauli. Ya, jadi kalau masalah edukasi sawit sih problemnya itu kan sebenarnya bukan problem apa satu perusahaan atau satu lembaga atau perorangan, tapi memang ini persoalan kita semua. Bagaimana kemudian yang namanya sawit itu bisa dikenal masyarakat secara luas. Karena faktanya sampai hari ini ibu-ibu yang senang masak aja ditanya minyak goreng itu terbuat dari apa, mereka taunya masih dari kelapa. Padahal sangat jarang ya. Kalau minyak goreng itu salah satu merek yang, kalau kita boleh sebut merek, yang dari kelapa itu sekarang ini cuma Barco. Sedangkan merek yang lain itu pasti semuanya terbuat dari sawit. Ada Vilma, ada apa Sania, ada sawit. Jadi ya kurang dikenal juga sih di masyarakat. Karena kan kalau kita bicara edukasi sawit itu, kan itu bicaranya juga memang ada satu faktor seperti pendidikan ya. Dia harusnya edukatif dan continuous. Nah itu yang memang dari dulu kan kita memang selalu bermasalah kalau program yang continuous itu memang dia agak sulit. Nah makanya kita bersyukur juga nih, ada Pak Mauli, ada BPDPKS sekarang yang memang benar-benar continue dan benar-benar fokus untuk garap yang namanya penyebar luasan informasi di industri mengenai sawit dan turunannya. Jadi ini sangat edukatif dan memang tadi Pak Mauli juga bilang kan udah banyak programnya, program milenial juga sudah banyak dilakukan. Nah bahkan kita pun akhirnya kan sekarang nih karena followers kita kebetulan ini juga di Instagram kan ribuan ya dan kebanyakan juga milenial. Dari pertanyaannya juga jelas banget itu kan, sampai deforestasi aja masih ditanyain lagi. Padahal kita juga udah berulang kali ngasih tahu bahwa deforestasi kemarin juga udah kita jelasin tentang deforestasi. Nah, tapi yang menarik sih kalau saya lihat ini tentang beasiswa nih. Banyak yang beasiswa itu kalau diedukasi kan kebutuhan masyarakat luas nih Pak Mauli nih. Mungkin Pak Mauli bisa jelasin nih. Kalau BPDP tuh punya yang namanya beasiswa khusus sawit. Nah, silakan Pak. Betul. Nah, banyak juga ini Alhamdulillah nih jadi social effect juga. Iya, kami juga memang salah satu program pengembangan kita adalah melakukan pengembangan SDM sawit baik dari petaninya maupun dari anak-anak petaninya dalam bentuk beasiswa. Nah ini caranya seperti apa Pak? Kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia yang memang khusus ada kelas sawitnya seperti Instiper, UGM Jogja, Hasanuddin yang kemarin lomba dan juga Universitas Jambi, di mana kita memberikan bantuan untuk pendidikan termasuk juga uang harian dari para anak-anak yang ikut kuliah di Kementerian Sosial tadi. Nah memang secara umum bisa kita sampaikan di sini bahwa dari jumlah pengembangan SDM itu dari tahun 2015 sampai 2017 itu sudah total 2.605 mahasiswa yang kita berikan beasiswa. Bayangin kan? Jadi kalau misalnya kita manfaatkan 2.600 ini turun semua ke lapangan, insya Allah tuh nanti akan meningkatkan cara pengolahan sawit kan, dan merubah mungkin metode-metode yang dulunya masih tradisional dengan mungkin yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Terus juga kita bisa lihat secara
jenis pendidikannya dari 2.600 itu 1.450 itu D1 yang memang langsung bisa ke lapangan tuh, bisa membantu mungkin dari cara good agriculture praktisnya langsung dipraktekkan mereka kan, karena kalau D1 memang biasanya tuh langsung tuh teknik-teknik mungkin nanti pembibitannya langsung dimanfaatkan. 920-nya D3 ya, di mana mungkin lebih lebih ditambahkan mengenai teorinya kan. Saya juga lihat di D3 itu berbeda dengan D1, dia juga sudah mulai mempelajari bagaimana secara jangka panjang mereka mengelola sawit. Dan dari 2.600 tadi, 235-nya adalah mahasiswa D4. Dan alhamdulillahnya ini program pelatihan ini benar-benar memang kita seleksi dari petani dan keluarga petani. Walaupun masih ada dari masyarakat umum yang mungkin melihat program-program kita melalui internet, melalui website, atau melalui iklan-iklan kita di kegiatan seperti yang dilakukan Info Sawit nih. Karena kita suka pasang tuh satu halaman iklan kita. Nah, secara umum itu Bu, bahwa kita sudah melakukan beasiswa itu. Dan sampai saat ini, Bogor kemarin itu kita bahkan lakukan final lomba riset sawit itu benar-benar 10 pesertanya bisa menghasilkan produk dari riset sawit yang bisa dari pengembangan industri gitu. Nah, cara pendaftarannya sudah jelas Bu, tinggal buka di situs kita di www.bpdp.or.id, itu ada di sisi kanan, itu ada beasiswa dan juga untuk ada informasi mengenai beberapa poin-poin dari hal yang bisa didaftarkan untuk beasiswa tadi. Gitu. Mantap sekali. Berarti kalau untuk beasiswanya itu apa untuk perkuliahan di bidang sawit gitu Pak? Atau bisa bidang beda yang umum? Nah, selama ini memang kita masih fokuskan kepada sawit, Bu. Karena memang secara PMK tadi ya kita masih fokus pada sawit. Mungkin ke depannya nanti kita tidak akan coba membuka untuk yang lain, tapi memang masih pada fokus dulu deh sawit. Karena memang beberapa kegiatan tuh kita coba lakukan kan juga misalnya riset untuk yang mungkin masih di luar sawit, dan akhirnya kan agak sulit tuh nanti tanggung jawaban kayak gimana kan. Tapi alhamdulillah sih dari jumlah yang bisa kita laporkan ini selalu meningkat tuh sawit, dan akhirnya kita bisa menemukan juga hal-hal baru dari sawit oleh remaja mahasiswa tadi tuh yang saya bilang mengganti antioksidan, vitamin C, terus mereka bisa menemukan biji-biji pengganti biji plastik dari sawit, bisa jadi parket untuk lantai sawit, nah seperti itu. Buat teman-teman boleh banget nih ya yang berminat nyari beasiswa, nih bisa kunjungi di websitenya BPDPKS ya Pak ya? Ya, Ya. bpdp.or.id, gampang. Oh, bpdp.or.id. Ya, soalnya banyak juga ini Pak yang nanya di Info Sawit, Kak ini ada nggak beasiswa kuliah gitu. Nanti berarti saya arahkan ya Pak ya ke bpdp.or.id. Betul. Ya. Mantap. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari sebentar tadi saya udah dapat ternyata banyak banget yang nanya di sini. Ada dari Noval dari Papua Barat. Dari jauh-jauh nih nanya nih. Jauh Papua. Nih, bagaimana menurut Bapak terkait dengan penolakan izin sawit oleh masyarakat lokal? Nah, ini boleh ditanggapi, Ya. Pak Oli. Betul, memang ini ya baru muncul lagi nih minggu terakhir ini kan, gimana hot issue. Kalau kami sekali lagi Bu, bahwa kami sebagai Badan Pengelola dan Pemerintah Papua itu melihat semua itu berdasarkan undang-undang dan peraturan, gitu kan. Jadi kalau melihat ketika ada masyarakat menolak izin sawit yang sudah dilakukan perusahaan, tentunya masih pada faktor pengalaman untuk kita bagaimana menjelaskan seperti itu kan. Dan tetap patokan kita adalah undang-undang dan peraturan yang sudah ada. Dan kami melihatnya seperti ini, Bu. Memang jika ada yang melanggar, perusahaan yang melanggar ataupun itu, harusnya harus sesuai dengan undang-undang tadi, gitu bagi kami. Dan kami tetap mengutamakan bahwa semua itu dilakukan dengan cara yang baik, diskusi, dan tentunya dengan harus kedua belah pihak menghadapi dan masing-masing, gitu kan. Karena sekali lagi di kami memang secara teknikal untuk masalah legal atau masalah peraturan ini, kami sebagai Badan Pengelola dan Pengelolaan itu memang tidak secara langsung kan bisa memberikan
masukan atau mempengaruhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cuma kami memang memantau berita ya, termasuk Pak Eri kali ya sering-sering ngobrol ya mengenai Papua ini. Yang kami harapkan adalah tetap adanya komunikasi, Bu. Karena kami juga mengakui bahwa dalam proses good agriculture practice itu, bagaimana undang-undang tripartite di jalan itu memang masih banyak sering diarahkan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan tadi. Gitu. Dan kalau kami baca sih sebenarnya kan ini sekarang kondisinya sudah menjadi bahasan juga di pemerintah daerah ya Pak. Bahkan kita juga sudah lihat DPRD udah kita dukung di situ dan beberapa tetua-tetua masyarakat sudah duduk di situ dan kami harapkan perbincangan ini harusnya mengarah kepada hal yang mungkin baik dan sama-sama mendukung baik masyarakat maupun pengembangan sawitnya. Seperti itu. Kalau saya mau nambahin sedikit nih. Boleh, Bang. Nah, kalau menurut saya ya pertama yang harus kita sadari itu kan masih banyak nih anti atau pemikiran-pemikiran yang memang itu destruktif tentang sawit. Jadi teman-teman di Papua, Noval, sama teman-teman coba deh baca tentang sawit itu sebenarnya kayak apa. Karena sebenarnya sawit itu ya tanaman hutan dan dia sebenarnya memang sangat ramah lingkungan karena berasalnya juga dari hutan. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan sawit. Mungkin memang ada satu dua pelaku yang itu kurang berkenan di masyarakat sana. Itu juga terjadi di daerah lain juga terjadi. Tapi tadi yang kata Pak Maul itu, yuk duduk bareng, coba dicari yang terbaiknya gimana. Karena apa? Karena perkebunan itu, kalau kita bicara di daerah, itu memang satu-satunya harapan untuk mesejahterakan masyarakat. Kenapa begitu? Kebetulan kita kan Info Sawit nih udah kayak Pak Mauli juga lah, mungkin juga udah ngerantau nih dari Aceh sampai Papua ya. Kita bisa lihat betul. Kalau di daerah sawit itu, ketika belum ada sawit, itu yang namanya kemiskinan itu merajalela banget. Yeah. Namanya orang benar-benar nggak bisa makan, itu real dan itu ada. Nah, tapi ketika terus ke perkebunan sawit itu masuk, otomatis kan akan terjadi yang namanya penyebaran jenis usaha dan rezeki. Nah, namanya warung, akhirnya muncul lah namanya toko, terus orang yang kerja datang, mungkin pindah dari desa yang lain, mungkin datang dari kota yang lain, tapi kan itulah Indonesia gitu loh. Yang jelas kalau di sawit itu nggak bakal ada juga TKA-nya, tenaga kerja asing nggak kepake, semuanya pasti pakai orang Indonesia. Nah, akan terjadi asimilasi kultur, kebudayaan. Jadi teman-teman di Papua pun bisa tahu nanti, oh orang Jawa kayak apa sih sebenarnya, ya kan, orang Sunda kayak. Sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya sih kalau dari Info Sawit, kalau toh memang ada sesuatu yang berbeda dari sudut pandang, coba dikomunikasikan. Karena tujuannya apapun yang namanya perkebunan, itu tujuannya menanam. Kalau perusahaan kayu, iya dia nebang. Kalau perusahaan sawit itu tujuan utama pasti dia akan menanam. Jadi kalau misalkan hari ini kita tahu bahwa di Papua juga hutan banyak yang rusak, siapa yang mau benerin? Kan nggak ada juga. Dananya juga nggak ada buat benerin hutan. Yang ada orang-orang yang mau usaha kebun, terutama kebun sawit. Mereka akan nanemin tuh lagi yang tadi tanah akan ditanemin. Cuman memang ditaneminnya bukan sama pohon hutan jenis yang lain ya, pohon hutannya namanya kelapa sawit. Jadi mungkin yang bisa saya kasih gambaran seperti itu. Jadi jangan juga gampang terpengaruh oleh isu-isu liar yang ada di luar sana. Coba deh pelajari sendiri, pahami sendiri, supaya apa? Supaya ngerti. Oh, sawit itu sebenarnya tanaman hutan. Tadi udah dijelasin Pak Mauli. Asal negara itu dari Afrika, jenisnya itu seperti apa. Panennya itu nanti bisa ngerasain yang namanya panen, itu tiap minggu panen selama 25 tahun. Tinggal duduk manis doang, tinggal bersih. Iya. Iya. Nah itu ya, berarti harus duduk bareng nih ya, ngobrol soal sawit. Iya. Betul. Karena Noval juga bisa search deh tuh di internet, dan kita sudah pantau dari tahun 2016, 2018 muncul lagi, dan dua minggu ini juga muncul. Sebenarnya intinya tetap sama yang sampai Pak Edi tadi. Mereka dari masalah tanda ini tadinya kan susah
tahu ya mereka karena alam nature itu menjadi bagian pendapatan mereka jadi kebun. Nah sebenarnya awalnya sih mereka bekerja kan, terus ada satu dua kasus yang di PHK dan akhirnya mereka merasa tidak puas, bisa dengan perusahaan tidak bisa tidak didengar, akhirnya mereka melakukan aksi seperti yang disampaikan Novel tadi, melakukan penutupan. Intinya kan sebenarnya itu, bahwa bukan sawitnya loh ini yang membuat rusak dari Papua, atau bukan sawitnya loh yang membuat masyarakat Papua marah. Sebenarnya bagaimana tadi berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Karena sama yang kita lakukan juga kalau kita sama seperti orang Papua juga akan melihat itu kan, ini lingkungannya sudah jadi turun-temurun, kita jaga dari anak cucu, datang perkebunan yang sebenarnya juga sangat baik kan, sawit tadi mempunyai manfaat, cuma karena tadi mungkin ada miskomunikasi, ada hubungan sosial yang tidak baik. Karena kalau dilihat memang secara awal ke situ, sehingga akhirnya saya bilang tadi memang yang perlu dijalankan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk bisa sama-sama memajukan sawit. Sebagai contoh juga di pulau yang lain di Sumatera dan Kalimantan dulu mungkin kalau tahun 80-90-nya sama tuh Pak Eri ya, ketika sawit mulai masuk dari program dulu kan pemerintah melakukan transmigrasi kan dari Jawa untuk menanam sawit tuh, karena saya baca juga story-nya pernah masuk juga, ada penolakan juga kan di pulau-pulau Sumatera, di Kalimantan, di berkomunikasi, di Sulawesi. Mereka membawa masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari perusahaan dalam bentuk klaster atau plasma-plasma yang intinya benar kata Pak Eri, petani swadaya itu tinggal duduk aja, karena panennya udah pasti akan diambil oleh perusahaan kan, dibayar gitu. Dan itu menjadi sebuah bukti wilayah-wilayah tadi jadi wilayah yang secara pendapatan daerah cukup signifikan perbedaannya dengan wilayah-wilayah daerah yang mungkin tidak ada sawitnya. Jadi harapannya tetap ke depan itu kita bisa melakukan komunikasi bareng dengan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Nah, niatnya harus sama bahwa ini baik, sawit ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Sawit for life ya? Wow, Enggak, kalau moto internasional kan Indonesian Sawit for the world, gitu kan. Oh, sawit for the world. Indonesian Palm Oil for the world, iya. Tuh, luar biasa. Penjelasan dari Bapak Mauli dan Bang Eri ini paling lengkap banget ya tentang isu-isu negatif dari sawit ini. Oke, mungkin lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya soal PSR nih, Pak Mauli. Peremajaan sawit rakyat. Nah, itu programnya sudah berjalan sejauh mana dan kendalanya apa saja? Baik, waduh, ini anak petani kayaknya, atau mau mendapatkan dana PSR. Alhamdulillah. Dari Hasibuan. Ya, secara umum memang untuk PSR, alhamdulillah berjalan dengan tidak bisa dibilang baik juga karena masih ada beberapa kendala, tapi masih terus berjalan. Di mana memang secara luasan di program yang kita berikan dari, boleh nyebut nilai nggak ya? Karena takutnya ini agak sensitif juga nih Pak Eri. Nilai besaran. Boleh sekitar. Tetap berjalan lah bahwa untuk kegiatan di PSR ini kita sudah melakukan cukup banyak ya. Cuma intinya memang masih ada beberapa kendala, terutama memang di mana untuk peremajaan sawit rakyat ini kita masih memiliki kendala dari mungkin faktor perizinan atau lahan dari petani-petani tadi, dan juga mungkin faktor dari masih adanya juga informasi mengenai PSR ini yang belum sampai ke petani-petani swadaya. Nah, ini yang sedang kita coba lakukan agar kita tetap bisa mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah di PSR ini. Memang sekali lagi mungkin saya tidak terlalu banyak ngomongin PSR, karena secara umum kan kita sudah tahu bahwa PSR ini kan ujung tombaknya kan ada di kementerian terkait ya Pak ya, bahwa kita sebagai pengelola dana ini sudah menyiapkan dana untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat ini, dan saya rasa mungkin forumnya tuh agak banyak tuh di webinar yang membahas mengenai PSR ya Pak Eri ya. Kayak kemarin tuh yang kemitraan kemarin tuh lebih cocok tuh. Tapi yang saya jawab mungkin sama pertanyaan, bahwa kita masih tetap jalan, di mana manfaat program PSR ini tentunya sangat baik sekali untuk peningkatan pendapatan pekebun sawit dan juga untuk peningkatan produktivitas sawitnya. Tapi memang tadi kendalanya tuh masih perlunya penjelasan legalitas lahan, terus peningkatan produktivitas kebun petani, dan juga pemanfaatan good agriculture practice seperti apa gitu ya. Tadi intinya sih gitu Bu. Karena sekarang sih kalau untuk pencapaian sih sudah 2,6 juta pekerjaan non kebun, 4,3 juta orang dari
yang non kebun, dan itu sampai saat ini memang masih memberikan apa ya, secara luasan itu masih benihnya belum terlalu besar gitu untuk dari tonasenya, gitu, Pak. Tapi kami harapkan terus kita support PSR ini. Kenapa? Karena inilah yang langsung saya bilang manfaatnya langsung diterima oleh petani kan, dengan pemberian 30 juta per hektar itu. Mungkin bisa sekalian disonding, Pak. Cara mendapatkan Mungkin bisa ini bagaimana, Pak? Kalau untuk cara pendapatan PSR, itu dia mungkin yang coba kita sosialisasikan di tempat ini ya. Karena memang masih banyak yang belum paham tuh bahwa sosialisasinya memang penerapan proses PSR itu tidak susah, Pak. Itu hanya melakukan pendaftaran dari Kabupaten ke Dinas Perkebunan di tempat masing-masing. Di mana di sana biasanya langsung ditanyakan dari kartu keluarga, KTP, dan didata. Setelah itu dibuat rekomtek. Rekomtek itulah yang disampaikan ke kami di BPDP Kelapa Sawit. Cuma memang masalahnya di dalam kegiatan pendataan itu jujur masih sering ada terjadi mungkin ya misdata gitu, nama yang salah, atau seringnya terjadi adalah ketika melakukan proses di lapangan itu berbeda dengan data yang diberikan ketika mereka melakukan pendaftaran PSR itu. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan 1-2 perbaikan baik di dinas maupun di pertanian, di mana nantinya kita sudah punya sebuah program yang namanya bagian dari IPSR kita, Bu. Jadi datanya itu bisa dilihat di bpdp.go.id/PSR, Pembagian Sawit Rakyat. Dan itu secara online bisa kita lihat tuh dashboardnya gitu kan. Pendaftarannya, proses beliau ketika melakukan proses pendaftaran sampai nanti proses pencairannya. Dan itu yang bagian yang sekarang coba kita sosialisasikan ke masyarakat. Dan ini boleh tuh Pak Erik, kayaknya yang belum dilakukan adalah bagaimana mensosialisasikan tadi proses bagaimana mendapatkan dana PSR ke masyarakat di kebun. Tapi memang karena kondisi seperti ini agak sulit. Iya, karena kita juga tidak bisa serta-merta menyerahkan langsung ke dinas kan, seperti apa prosesnya itu perlu kita dukung juga tuh. Dan bagi kami sih, saya rasa ini akan bisa kita dukung ya. Kenapa? Karena ini bagian dari itu tadi, advokasi dan sosialisasi program PSR ini. Bikin Pak Eri, nanti Sawit Fest mungkin nanti setelah itu mungkin sosialisasi. Dibuka pendaftaran untuk mengetahui bagaimana cara ikut serta dalam program PSR. Ada yang ngomong, mungkin belum tahu programnya. Banyak yang mungkin belum tahu. Iya. Ini sekarang di Info Sawit, Pak Mauli, di Kak Alma sama teman-temannya nih sekarang yang tim kreatif yang ngegarap event-event now. Jadi bahasa milenial itu harus disamakan dengan milenial nih. Jadi teman-teman milenial yang sesamanya yang mereka yang create, benar-benar supaya link and match, Pak. Secara teorinya begitu. Iya. Ya, betul. Kan katanya Bang Eri kemarin yang masuk ke sawit ini orangnya old ya. Saya kurang tahu juga tuh, benar kayak gitu ya. Orang-orang di-old-kan kayaknya. Orangnya sih sebenarnya muda, Bu. Cuma di-old-kan oleh lingkungannya. Makanya kita harus buat sebuah... Makanya saya senang sudah mulai pakai IG Live. Ya, besok-besok kita bikin yang TikTok-an lah. TikTok kita bikin 2-3 kali. Kemarin ramai tuh, Pak Eri. Lomba TikTok. Oh gitu ya? Iya. Kita kerjasama juga nih dengan Pasti kan. Juga bikin vlog kemarin kan. Itu ramai juga tuh. Sudah diumuman pemenangnya. Di kebun tuh anak-anak itu bikin video. Di Cita Produk, iya. Tapi memang sekali lagi, milenial kan uniknya adalah mereka bisa mencari tahu sendiri, bisa menentukan sendiri. Betul. Jadi tidak seperti gaya ketika orang kayak kita nih ya, kolonial diarahkan harus ABCD enggak. Jadi kita cukup pancing mereka. Mungkin kalau sawit ini nggak perlu dibeliin ABCD, cukup ada produk dikit, dikasih clickbait yang mungkin menarik buat mereka. Wah, langsung rame tuh. Langsung mereka yang kemarin. Iya. Bukan riset kaleng-kaleng. Ayo yang mau daftar, langsung daftar. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, biskuit. Oh, berarti sudah merambah ke TikTok juga ini apa ya? Iya, ini mungkin ada Instagram nih yang mungkin biasanya kan tuh nggak beda jauh tuh. Walaupun Instagram sekarang punya Reel kan, dia sama kayak TikTok, tapi Reel tuh 30 detik boleh video. Mangga, ayo share mengenai logistik, mengenai sawit dan mengenai
produk-produknya nanti, insya Allah tuh di Sawit Fest itu bisa jadi juara kan? Cepat viral. Nanti kita bikin Oke. yang bisa viral. Biasanya harus bikin clickbait tadi, benar kata Pak Mauli. Bikin judul yang kontroversial gitu. Iya. Baru viral. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang petani yang masih menggunakan benih abal-abal? Nah, dan kira-kira gimana nih cara dapetin benih yang mungkin sudah bagus gitu ya secara kualitasnya? Iya. Apakah ada bantuan untuk itu atau bagaimana Pak? Betul, memang kita juga sudah melihat ini jadi suatu kendala ya dari program PSR kita. Karena sebenarnya kita mengharapkan dana 30 juta per hektar itu tentunya membantu petani untuk membeli benih kan. Dan tentunya harus legitimate. Tapi sayangnya memang kita ketahui sekarang kondisi banyaknya kebutuhan dibandingkan supply itu kan sangat berbanding jauh nih Bu. Di mana kebutuhan petani itu sangat tinggi terhadap bibit-bibit. Nah, sekarang kita sedang melakukan kerjasama sebenarnya dengan PPKS melalui riset-riset mereka untuk menghasilkan bibit-bibit yang tadi bisa menghasilkan juga produk dari TBS yang baik. Nah, cuma memang sampai saat ini kita lihat baru beberapa perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang bisa menguasai itu karena tadi masih adanya faktor petani swadaya ini kan belum terinfo terhadap pengembangan bibit-bibit yang sudah ada. Dimana dengan bibit PBSK ini sudah ada secara genetik terekor tuh kapan dia ditanam, sampai ditumbuh, sampai berapa tahun kemudian. Nah ini yang coba kita lakukan juga sosialisasi. Nah salah satunya sebenarnya kita sudah kerjasama juga dengan SPO. Kita melakukan di bawah kerjasama dengan Apkasindo ya Pak Eri ya, dengan Pak Bulat untuk memberikan informasi pemanfaatan bibit tadi. Jadi tiga organisasi itu Apkasindo, PPKS ya, Lembaga Penelitian Kelapa Sawit, dan ISP dan Apkasindo tidak tadi. Di mana mereka menjelaskan cara pembeliannya. Dan dana itu kan sebenarnya sudah kita berikan, Pak. Jadi kan kasihan ketika mereka sudah dapat 30 juta itu, dapat bibit yang tadi abang-abang setelah tahun ketiga tidak menghasilkan panen buah segar yang diharapkan. Gitu. Dan ini sudah kita jalankan terus, termasuk ketika pembelian tadi bibitnya kita kawal sekarang melalui tadi Apkasindo. Di mana mereka sekarang kan dengan harapan petani setara itu salah satunya adalah bibit yang didapat petani juga setara dengan yang didapat oleh perusahaan kan, yaitu bibit yang baik, berkualitas dan secara genetik itu legal gitu Bu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Aditya Nenggolan Partnu, siapa ini namanya? Sumut nih, dari Sumut. Oke, lanjut ya Pak. Oke, lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi. Dari Abiza Kialim 01. Sawit ini ekspornya ke negara mana aja ya Pak? Dan pengaruh COVID-19 ke ekspor dan industri sawit itu seperti apa? Baik. Alhamdulillahnya memang kita di tengah kondisi seperti ini masih tertinggi nih ekspor kita nih Pak Abizkil ya. Memang negara tujuan pertama kita masih India. Ya, di mana ekspornya itu mereka cukup banyak karena saya ketahui India ini kan memang sama seperti Indonesia negara yang menggunakan banyak minyak ya untuk makanan mereka. Dan di India ini kita sudah kerjasama juga dengan sektor asisten mereka untuk terus mendatangkan produk minyak kelapa sawit. Dan kemudian diikuti oleh mungkin bisa kita sebut juga Uni Eropa, cuma Uni Eropa karena beberapa negara di situ kan, cuma satu negara, mereka ada tergabung dalam Uni Eropa itu. Dan semua secara umum ada Pakistan, terus juga China dengan G5 mereka. Nah negara-negara sebenarnya kita sebut sebagai negara-negara tradisional mengimpor sawit dari Indonesia, negara tadi ya, India, China, dan Eropa. Tapi memang yang menjadi window of the world-nya kan ini Uni Eropa nih, mereka kan juga punya tadi kan kemampuan untuk mempengaruhi pasar-pasar yang lainnya gitu loh. Makanya kita di WTO pun juga di forum-forum internasional kita tetap menjaga hubungan dengan Uni Eropa. Nah, salah satunya antara lain dengan tadi melakukan expo-expo di Hannover Messe di Jerman, kita kemarin bikin di bulan Februari ya walaupun secara online. Terus kita juga melakukan kunjungan-kunjungan kemitraan dengan menteri-menteri kita. Kemarin Pak Wamen juga datang langsung ke negara-negara Eropa.
Di sana mereka menjelaskan bagaimana bekerja praktis kita. Karena secara pendapatan di era COVID ini, seperti saya bilang tadi, secara year on year di triwulan 2021 ini, pertumbuhan ekonomi yang secara langsung berdampak oleh sawit itu 7,07%. Pak, semua di mana ini bisa dilihat secara umum nilainya ya secara rupiah itu nilai 2.589 triliun. Nah, itu kan kalau dilihat tuh bukan uang yang dikit ya. Ya. Bukan uang-uangan ya. Bukan uang-uangan. Ya, di mana 3,5% itu untuk pertumbuhan ekonomi yang tadi dari 7,7 itu didorong oleh kelapa sawit dari total PDB. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus kita terus jaga kan. Kalau dulu kita punya kebanggaan menjadi negara mungkin sebagai pariwisata, ya itu udah mulai ditinggalkan dengan pendapatan kita dari ekspor kita minyak kelapa sawit ke luar negeri. Dan ini saya bilang berkah juga nih. Ternyata COVID ini sawit tetap meningkat karena ternyata terbukti untuk industri yang sifatnya needs ya, bukan one kan. Kalau minyak ini kan menjadi need kebutuhan, menjadi makanan, menjadi obat. Bahkan sawit itu ternyata sudah bisa menjadi hand sanitizer, dimanfaatkan di kita juga, di luar negeri. Itu akan selalu tetap tahan terhadap mungkin fluktuasi dari bisnis. Nah, ini juga salah satu yang menjadi jawaban pertanyaan yang disebut tadi itu. Gitu. Wow. Ya. Oke, berarti tadi ekspor terbesar ke India ya, Pak ya? Ke India masih, iya. Tapi banyak ini ya berarti ya negara-negara yang memang mengimpor ke kita ya. Betul, banyak. Itu terdata. Cuma memang kita kan melihat dari sisi turunannya juga memang nggak cuma CPO aja, Bu. Negara-negara lain juga mendatangkan, iya, dari Indonesia itu seperti ada palm oil, terus juga ada PFID, RBD palm stearin. Ya, ini kalau CPO sih secara volume hanya sekitar 1.184 tonasenya itu dalam dari 1 Januari sampai 30 Juni. Berarti kan kita sudah mulai melihat bahwa CPO ini harusnya bisa kita kembangkan kan secara hilirisasi. Dan yang terbesar memang ekspor kita malah RBD palm oil atau RBD PO. Iya, itu hampir 6,367 juta tonasenya tuh. Bayangin untuk tahun ini sampai Juni 2021 triwulan 2. Bayangkan bahasa kan, umumnya tuh minyak goreng sawit. Ya, nah makanya India yang saya bilang menjadi nomor 1 tuh, karena kalau kita pernah ke India, apa-apa kan semua pakai minyak sawit tuh, digoreng, celup, makan gitu. Jadi ekspornya bukan cuma produk mentahnya, bukan cuma CPO, tapi juga udah sampai RBD Olen ya Pak ya, terbesar ya. Iya, terbesar RBD PO Pak. Iya. Oh ya, baik Pak Mauli, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi atas jawabannya maaf. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Saya baca kan Indonesia itu katanya belum bisa menentukan sendiri ya harga dari sawit. Jadi itu sudah ditentukan dari kebijakan luar negeri gitu ya. Itu kira-kira kenapa ya Pak bisa kayak gitu? Padahal kita secara teknis kan kita yang terbesar gitu produsennya. Karena kita tidak yang pertama menciptakan pasarnya, itu aja. Karena dulu awalnya kita sawit pun ada di Indonesia kan, kita dulu di bawah VOC kan, dan dijajah kan, dan hubnya itu ada di Rotterdam, makanya kita patokannya menggunakan CF-nya Rotterdam, di mana harga di Rotterdam itu menentukan harga pasar sawit kita di dalam negeri, dan biasanya dari situ kita ikuti tuh perkembangan fluktuasinya. Juga ada juga nilai sekunder yaitu dari MPOP, yaitu negara tetangga kita Malaysia dalam menentukan harga sawit mereka. Pertonnya berapa? Kenapa? Karena sesama penghasil kita saling lihat-lihatan juga kan. Nggak mungkin kita misalnya tetangga kita harganya di antara range 1.000, terus kita sok-sokan 3.000, pasti akan lari ke yang 1.000 kan. Nah itulah yang akhirnya ditentukan untuk harga. Untuk harga ini memang kita mengikuti yang dikeluarkan oleh Kemendak, Bu. Di mana tiap minggu, tiap bulan juga mengeluarkan harga. Patokannya tadi CF Rotterdam. Karena yang pertama ini lain ya sama gitu kan. Adalah negara-negara mereka dulu tuh ketika tanam di Indonesia punya sawitnya dibawa ke sana kan, tentunya mereka menentukan harganya. Nah baru kita lihat di POB Malaysia, baru akhirnya kita
tentuin harga yang mungkin bisa masuk untuk di pasar luar. Nah, kalaupun kita ingin membuat tadi, harga kita bisa tentukan, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan, Bu. Yang pasti, kita harus mempunyai sebuah sistem struktur di dalam negeri sendiri untuk bisa membuat produksi kita terjaga juga. Karena kita mengikuti itu kan. Susah juga kita mau bikin harga kita A, kalau kita dalam sistem produksi atau feedstock itu masih nggak bisa megang gitu kan. Akhirnya ditaruh dulu di sana, mereka punya patokan berapa bulan, dan mereka bisa tentukan harga. Dan yang kedua adalah, kita pun sendiri dari data produksi maupun data luasan ini masih memang belum mempunyai satu data yang benar-benar bisa kita pegang. Berbeda kalau misalnya kita punya produksi yang bisa kita kelola harganya kan seperti batik gitu kan. Kita yang bikin, kita yang gambar, mau batik Prada kita jual jadi $300, orang nggak akan bisa komplain gitu kan. Karena mereka tahu itu kita yang punya, kita yang produksi secara langsung. Itu sih sebagai contoh kenapa harga kita masih mengikuti dari luar. Iya, iya. Sangat jelas, Pak, penjelasannya. Mungkin ini apa? Saya mau tanya juga, kira-kira nih nanti ke depannya BPDPKS itu ingin membawa sawit Indonesia itu kemana sih? Atau seperti apa sih mungkin ke depannya? Ini kalau ini pertanyaan wishes ya, sama dream kan intinya. Iya, iya. Ya itu tadi Pak Eri, moto kita kan ya Indonesian Palm Oil for the World gitu kan. Memang kita mengharapkan ya tadi Indonesia bisa menjadi supply sawit bagi dunia. Dan tentunya tanpa adanya tadi barrier atau kampanye-kampanye negatif yang sebenarnya itu ya sudah bisa kita tangkal dengan baik lah, bisa kita berikan penjelasan. Nah, ini yang kita harapkan bisa seperti itu. Karena di dalam negeri sendiri, insya Allah kita masih bisa melakukan penjelasan dengan baik kan kepada mungkin tadi social justice warrior atau lembaga masyarakat yang di dalam menjalankan sawit itu bisa. Tapi kalau di luar negeri, kalau itu sudah bisa kita tunjukkan, gitu loh, itu akan menjadi salah satu mimpi kita terhadap dunia sawit ini. Nah, insya Allah besok di Dubai Expo 2020 sepertinya sih, karena jadi mundur 2021 ya Pak Eri ya. Itu yang kita bawa. Arahan Pak Presiden adalah kita memperlihatkan sawit sebagai anugerah dari Indonesia kepada dunia. Nah, insya Allah kita akan juga tuh dengan perdagangan, tulisan untuk mengkampanyekan tadi mimpi kita membawa sawit kepada dunia dengan memberikan manfaat-manfaat sawit ke dunia tadi. Insya Allah nanti kalau Pak Eri punya itu mungkin privilege bisa minta dikirim Pak, videonya kirim ke Pak sana, cuma jangan minta tiket perginya doang, kan jadi orang Dubai di sana ganti nama. Bisa Pak, bisa. Baik, Pak. Oh, saya jadi ini ya, baru sadar ternyata banyak sekali nih yang digarap oleh BPDPKS nih ya untuk sawit Indonesia. Saya jadi kebayang sebelum ada BPDPKS itu gimana ya Pak? Nggak ada yang menggarap itu semua. Ya itu nih ya, alhamdulillah. Iya, 2015 kalau dulu itu sama ya seperti pada kasus komoditas yang lain, akhirnya ada yang menjadi cukong, nangkap TBS dari petani-petani dan harga ditentukan oleh mereka. Dan tadi pungutan tadi juga tidak dikelola dengan baik sehingga tidak ada pengelolaan yang untuk penyaluran dana ke PSR, kepada produser dan organisasi gitu. Dan ini menjadi sebuah landasan kenapa akhirnya BPD didirikan kembali tadi di awal kan gitu. Karena kita nggak mau seperti komoditas yang lain nih, ya sawit ini kalau tidak dikelola dengan baik. Dan alhamdulillah ini setahu saya sudah mulai akan dibentuk lagi nih, salah satunya adalah Badan Pengelola untuk dana rumput laut gitu. Karena rumput laut alhamdulillah di bawah Kemenko juga tuh, saya pernah datang juga menjadi sumber bagaimana cara pengelolaan dananya sih, balance-nya seperti apa di rumput laut itu. Nah ini saya harapkan juga nanti nggak cuma ada BPDP sawit doang kan, ada BPDP rumput laut ya, Badan Pengelola Dana Perikanan ya, atau Perkebunan Rumput Laut gitu kan. Nanti mungkin ada BPDP kopi lagi kita angkat lagi gitu loh. Karena intinya adalah semua komoditas sebenarnya kan tadi anugerah Tuhan untuk Indonesia gitu. Yang harusnya kita bisa kelola dengan baik gitu kan, bisa memberikan manfaat tentunya juga untuk kita semua gitu. Dan kita berharap memang dengan semua yang kita lakukan, yang semua effort kita termasuk dengan promosi sosialisasi ini, hal ini kan nyampe ke masyarakat gitu, dan mereka sadar gitu. Not taken for granted gitu, bahwa sesuatu hal yang sudah bagus kalau disia-siakan dianggap sebagai hal yang sudah biasa, akhirnya begitu hilang baru berasa tuh. Wah, dulu nanti anak cucu kita akan ngomong tuh, dulu Indonesia nomor 1 eksportir sawit.
Iya, sama seperti kita ngomong dulu Indonesia itu adalah anggota OPEC gitu loh. Punya namanya produk minyak bumi. Karena habis dan kita nggak bisa lagi bisa ngomong seperti itu kecuali kita menjaga kan. Yang mudah-mudahan ini untuk terus gitu seperti tumbuhan sawit kan yang bisa jangka panjang kan 25 sampai 30 tahun. Kita berharap sustainable-nya lebih dari itu. Mungkin selama Indonesia berdiri 300 tahun, 500 tahun masih bisa mendukung pembangunan sawit gitu. Ya, itu tadi ya, dreams-nya semoga semoga semakin maju ya Indonesia dan dari sawitnya sendiri semakin berkontribusi ya buat Indonesia. Dan semoga PR yang masih ada nih ya di sawit segera bisa terselesaikan ya, Pak ya. Iya. Tuh, dan tentunya buat kita yang muda-muda ini Pak, nanti PR-nya kan ke kita juga gitu. Jadi kita mesti lebih apa ya aware gitu ya sama isu soal sawit ini. Iya. Iya. Ya, mungkin itu saja ya dari pertanyaannya sudah ada 5 pertanyaan yang terpilih tadi. Mungkin untuk closing statement kali ya dari Bapak Mauli ada mungkin pesan-pesan untuk kita nih dan apa dalam menjaga sawit atau bagaimana? Kalau saya sih lebih kepada millennials nih, terutama yang hadir, makanya Instagram Live kan pasti kerjaan orang milenial. Satu, saya sih tetap meminta untuk lebih terbuka, terutama ketika mendapatkan informasi negatif mengenai sawit. Coba cari di googling atau coba cari di source-source yang mungkin bisa dibilang reliable dan valid ya. Kalau kita lihat memang kampanye negatifnya itu masih tetap ada dan tidak jauh-jauh isunya pasti deforestasi, terus usahakan destinasi gambut, lingkungan hidup dan juga pekerjaan yang tadi sebenarnya sudah kita jawab dengan baik. Ada semua bukti-buktinya. Dan yang kedua selain dari informasi tadi terbuka, harus mempunyai rasa bangga gitu bahwa kita punya produk yang ya intinya tadi sebuah anugerah bagi Indonesia. Dan ini sudah bukan cuma saya doang yang ngomong ya, ada dari menteri, bahkan dari Pak Presiden pun di Hannover Messe itu beliau secara pidato bilang bahwa ini harusnya bisa memberikan sawit ini lebih banyak lagi kepada dunia, baik dari sisi makanan, bahan makanan nabati, sampai kepada produk-produk dari sawit lainnya. Dan yang ketiga kami harapkan juga kita menjadi sebuah corong lah ya, bisa bicara ke teman-teman yang lain setelah melihat kita nih di sini nih ya Pak Heri ya. Kenapa? Ya. Karena sangat membutuhkan word of mouth dari semua nih, dari remaja-remaja, dari milenial untuk saling memberitahu informasi kepada teman-temannya. Kenapa? Karena emang sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan teman itu akan lebih didengar tuh. Saya sih pengalaman sendiri aja gitu. Kadang-kadang kalau ngeliat TV, ngeliat radio nggak akan percaya tuh. Nggak langsung. Tapi ketika saya duduk kayak ke Pak Eri itu kan, Pak Eri langsung ngomong, wah Pak begini caranya ABCD. Nah, itu biasanya bagi saya menjadi sebuah informasi yang sangat reliable dan valid. Kenapa? Karena emang biasanya teman nggak akan mau jelekin teman kan gitu kan. Dan biasanya milenial juga gitu. Kalau orang bilang kan milenial selalu bersatu tuh kan. Dia kalau ada satu A yang jatuh biasanya langsung. Nah, itu tuh semua buat para milenial yang hadir di sini. Jadi, Mas untuk kesempatannya sosialisasi sawit di forum kita ini. Ya, terima kasih Pak Mauli. Mungkin Bang Heri juga bisa menyampaikan closing statement-nya nih. Iya. Ya, kalau saya sih yang jelas, saya senang ya malam ini kan, jadi teman-teman bisa tahu nih tentang BPD-PKS itu lengkapnya seperti apa. Apalagi Pak Mauli ini udah mau jelasin panjang lebar. Walaupun apa tadi banyak yang ngomongnya cepet banget tuh karena ya itu tugasnya BPD-PKS itu memang banyak banget. Jadi kalau ngomongnya lambat-lambat juga ntar nggak kelar-kelar kan. Jadi emang gitu. Jadi memang BPD-PKS itu PR-nya banyak, kerjaannya banyak, tapi ada nilai plusnya, uangnya juga banyak. Jadi teman-teman yang di sini, teman-teman di sini yang banyak nanya kan tentang beasiswa sawit, tenang aja, nggak usah takut, daftar di BPDP. Kalau memang rezekinya ya nanti bisa dapat. Tapi kalau belum rezekinya ya harus belajar dulu supaya dapat rezekinya. Gitu. Terus tentang tadi PSR, tentang PSR itu jelas kan, BPD-PKS itu pasti akan mendukung kegiatan petani sawit rakyat. Supaya apa? Supaya petani sawitnya pada maju, bisa replanting, supaya kehidupan kesejahteraannya lebih maju. Apalagi tadi udah di note tuh mengenai benih kan,
benihnya jangan lagi nanti kalau udah di replanting ditanam pakai benih palsu, harus benih unggul sawit. Ya nanti kita next time kita berilah narasumber yang dari perusahaan produsen benih, nanti benih unggul, dan mereka bisa jelasin benih unggul itu akan seperti apa, cara nanamnya kayak gimana dan sebagainya. Terus tadi juga yang saya note juga ada tuh tentang ada yang pengen tahu juga tentang perusahaan-perusahaan emiten sawit. Nah, nanti juga kita hadirin nih. Ada perusahaan emiten sawit ke TBK. Nah, kinerjanya seperti apa, lalu nanti aksi bisnis seperti apa. Nah, paling tidak menjadi choice, the right choice lah buat teman-teman gitu. Karena kita juga kan pasti pilih-pilih juga nih mana yang mau kita tampil gitu. Nah, jadi semua yang ditanyain nanti kita jawab deh. Tapi kita jawabnya ya dengan partisipatif teman-teman juga, apalagi sekarang ini kan lagi rangkaian Sawit Fest nih. Karena terima kasih juga Pak Mauli tadi kan, dukungan BPDP. Jadi memang Sawit Fest ini selain gunanya kita mengedukasi, ini juga kita benar-benar menjawab PR-PR atau jawaban-jawaban yang selama ini mungkin teman-teman milenial ini susah untuk cari jawabannya gitu. Nah ini yang walaupun juga mungkin kadang agak gerah juga, udah berkali-kali ditulis juga nggak kebaca-baca gitu kan. Atau berkali-kali dijelasin kok orang masih ada lagi yang nanya ya, tapi itulah memang kunci utamanya memang secara komunikasi adalah kita juga nggak perlu lelah juga, jadi kita jangan pernah lelah juga untuk selalu bicara hal-hal yang baik. Dan satu pesan yang saya tangkap tadi dari Pak Mauli juga, minta tolong nih teman-teman yang hari ini datang, yang tadi udah ngikutin atau yang sekarang juga masih ada, ya kan, tolong sampaikan ini secara berantai, jadi mouth to mouth. Jadi secara konsepnya kalau marketing itu, kalau mouth to mouth dari mulut ke mulut, itu akan jauh lebih nyaman buat teman-teman yang lain. Dan teman-teman nyampeinnya pun juga lebih kena kan ke teman-teman lain. Nah jadi itu yang itu mungkin yang menjadi garis besar kita pada hari ini tentang bagaimana peran BPDPKS yang sudah berjuang sangat keras dan dengan pekerjaan yang sangat-sangat banyak, sangat berat, tetapi sampai malam ini pun Pak Mauli kan juga masih siap untuk mengerjakan itu semua. Terima kasih banyak Pak Mauli. Sama-sama semua. Mbak Alma, terima kasih Pak Eri. Alma, silakan. Ya, terima kasih Bang Eri, kata-kata penutupnya super sekali. Dan juga Pak Mauli sudah mengedukasi kita malam hari ini, banyak sekali ya pelajaran dan insight baru ya soal sawit yang mungkin sebelumnya kita belum tahu nih tentang, apalagi BPD PKS gitu. Aduh, namanya aja suka belibet-belibet. BPD PKS. Nah, sekarang udah tahu nih, ternyata BPD PKS banyak sekali perannya ya untuk sawit Indonesia gitu ya. Ketangguhan sawit menumbuhkan Indonesia, itu slogan Sawit Fest, Pak. Itu. Tangguh dan tumbuh ya. Iya, betul. Pas. Baik, Pak Mauli dan Bang Eri, terima kasih atas waktunya telah bersedia hadir malam hari ini di acara Ngobras, ya, Ngobrol Sawit Volume 2. Semoga sehat-sehat selalu, berkah selalu Bapak Mauli dan Mbak Eri. Ya, amin. Ya, oke. Mungkin boleh dipersilakan kalau ingin meninggalkan screen. Ya, izin ya Bu Pak Eri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Oke, teman-teman yang tadi bertanya namun belum sempat dijawab, boleh kalau misalkan pertanyaan mau dijawab, kirimin aja ya pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kami jawab ya. Kami jawab dari Pak Eri ya atau Pak Mauli gitu ya. Nah, tadi kita sudah memilih ya 5 pertanyaan yang dijawab ya, yang menarik untuk dibahas. Tadi saya umumkan lagi ya. Ada Raini ya, Raini _17. Kemudian ada Noval _B23. Ada Asmaul _Hasibuan. Dan Aditya _Nenggolan _Parhusip. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan
@abizakialim ya. Untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi boleh DM kami ya, DM nanti akan kami kirimkan kami kirimkan OVO ya, OVO atau GoPay senilai Rp100.000 per orang ya. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya, atas kesempatannya untuk bergabung di sini. Semoga banyak yang didapatkan oleh teman-teman di sini. Dan semangat terus buat lomba sawit festnya ya. Sudah Hamin berapa ini? Hamin 2 ya, Hamin 2 ditutup. Semoga karya teman-teman bisa berkontribusi juga buat edukasi sawit ya. Nanti insya Allah karya-karya teman-teman akan kami kumpulkan, kemudian kami buat e-booknya ya, seperti itu untuk sawit fest. Nah, oke teman-teman, sudah ada pertanyaan masih banyak sebetulnya, tapi mungkin akan dibahas di live selanjutnya gitu ya tentang sawit ini. Dan kalau mau ada yang bertanya soal lomba, syarat dan ketentuan dan lain-lain, boleh ditanyakan ke akun official kami atau ke akun Telegram, grup Telegram. Teman-teman yang belum join juga boleh join dulu, karena di sana dibahas tentang Q&A dari lomba sawit fest ini. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, tadi sempat banyak nge-lag karena jaringannya ternyata agak kurang bagus gitu. Sekian dari saya. Sukses selalu ya buat teman-teman. Saya selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu. Oke, saya pamit dulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.